Sebagian trader masuk pasar dengan keyakinan tinggi, padahal arah yang mereka baca sering hanya hasil tebakan yang dibungkus rasa percaya diri. Di sisi lain, pelaku yang lebih disiplin justru memakai pendekatan statistik sederhana untuk menangkap arah tren lebih awal sebelum pergerakan itu terlihat jelas oleh mayoritas. Sekarang coba tulis di kolom komentar, kamu lebih sering membaca tren dari garis support resistance yang ditarik manual atau dari pendekatan statistik yang lebih terukur seperti regresi. Pilih yang paling dekat dengan kebiasaanmu, support resistance visual, pendekatan statistik. Masalah utamanya, indikator yang populer sering datang terlambat. Saat sinyal muncul, harga biasanya sudah bergerak cukup jauh. Akibatnya, trader retail kerap masuk ketika peluang terbaik justru mulai menipis dan risiko perlahan membesar. Padahal pasar tidak selalu bergerak liar tanpa pola, di balik naik turunnya harga, ada kecenderungan yang bisa diukur. Data pergerakan itu dapat dibaca sebagai pola statistik, bukan sekadar bentuk candle yang ditafsirkan dengan perasaan. Itulah sebabnya trader profesional tidak hanya melihat chart, tetapi juga membaca struktur data di balik chart. Tujuannya jelas, mengurangi subjektivitas dan membuat keputusan lebih rasional saat tekanan pasar sedang tinggi. Disinilah linear regression menjadi penting. Alat ini bukan sekadar garis di layar, melainkan cara untuk menilai arah tren, kemiringan gerak harga, dan kualitas pergerakan yang sedang terbentuk secara lebih objektif. Pembahasan ini akan membawa kita memahami kenapa model sederhana ini sering dipakai untuk membaca peluang lebih cepat, sekaligus membantu melihat kapan tren masih sehat dan kapan mulai kehilangan tenaga. Secara psikologis, manusia memang mudah terjebak bias. Harga yang baru naik tajam terasa akan terus naik, sementara level lama sering dijadikan patokan tanpa diuji ulang. Pendekatan statistik membantu menahan bias itu agar keputusan tidak sepenuhnya dikendalikan emosi. Karena itu, sebelum bicara strategi entry dan exit, kita perlu memahami dulu fondasinya. Kalau konsep dasarnya sudah kuat, cara membaca chart dengan linear regression akan terasa jauh lebih masuk akal dan lebih mudah diterapkan. Linear regression terdengar rumit, padahal intinya sederhana. Mencari satu garis terbaik yang paling mewakili arah gerak harga dalam periode tertentu. Jadi kita tidak lagi menebak tren dari kesan visual, tetapi membaca kecenderungan yang dihitung dari data yang benar-benar terjadi di pasar. Dalam trading, garis ini dibentuk dari hubungan antara waktu dan harga. Waktu bergerak di sumbu horizontal, harga bergerak di sumbu vertikal. Dari titik-titik itu, sistem menghitung garis yang paling pas untuk menggambarkan arah umum, apakah pasar sedang naik, turun, atau cenderung datar. Metode yang dipakai disebut least squares, yaitu mencari garis dengan total selisih paling kecil terhadap seluruh titik harga. Artinya, garis regresi bukan hasil kira-kira, melainkan hasil perhitungan yang berusaha menekan error agar pembacaan tren menjadi lebih objektif. Supaya lebih mudah dibayangkan, anggap saja kamu mencatat pengeluaran harian selama 3 bulan. Meski tiap hari angkanya naik turun, tetap ada kecenderungan umum yang bisa terlihat. Garis regresi bekerja seperti itu, menangkap arah besar di tengah fluktuasi kecil yang sering mengganggu fokus. Sekilas alat ini mirip moving average, tetapi fungsinya tidak sama. Moving average meratakan harga, sedangkan linear regression juga memberi informasi tentang kemiringan arah. Dari sini kita bisa menilai apakah tren sedang kuat, melambat, atau mulai kehilangan struktur. Kemiringan garis atau slope menjadi kunci penting. Jika slope positif, pasar cenderung naik. Jika negatif, pasar cenderung turun. Jika terlalu datar, berarti pasar sedang ragu. Jadi kita tidak hanya melihat arah, tetapi juga membaca tenaga di balik arah tersebut. Lalu ada ukuran lain yang sering diabaikan, yaitu R-squared. Angka ini membantu menilai seberapa rapi harga mengikuti garis tren. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat hubungan antara data harga dan garis regresi, sehingga pembacaan tren menjadi lebih layak dipercaya. Yang perlu dipahami, linear regression bukan alat ramalan yang menjamin masa depan. Fungsinya adalah memberi kerangka probabilitas, supaya keputusan trading tidak berdiri di atas firasat. Ini yang membuat pendekatan statistik terasa lebih dewasa dibanding sekadar menebak arah berikutnya. Menariknya, model seperti ini sudah lama dipakai di dunia ekonomi, perbankan, dan manajemen risiko. Jadi saat masuk ke chart trading,
kita sebenarnya sedang memakai logika yang sudah teruji di bidang yang sangat bergantung pada akurasi data dan disiplin analisis. Setelah konsep dasarnya dipahami, sekarang kita masuk ke bentuk visualnya di chart. Linear regression channel biasanya terdiri dari 3 garis, 1 garis utama di tengah, dan 2 garis pembatas di atas, serta di bawah. 3 garis ini membantu kita melihat arah tren sekaligus batas gerak harga yang masih tergolong wajar. Garis tengah berfungsi sebagai pusat keseimbangan harga dalam tren yang sedang berjalan. Ia menunjukkan area rata-rata pergerakan yang paling mewakili kondisi pasar saat itu. Dari sini, trader bisa menilai apakah harga sedang bergerak terlalu jauh dari pusat atau masih berada di jalur yang sehat. 2 garis di sisi luar berperan sebagai batas deviasi. Saat harga mendekati area atas, pasar sedang berada di zona relatif mahal terhadap tren. Saat harga turun ke area bawah, pasar masuk zona relatif murah. Ini bukan vonis mutlak, tetapi petunjuk statistik tentang posisi harga saat ini. Menariknya, harga tidak selalu diam di tengah. Justru pergerakan naik turun di dalam channel itulah yang memberi informasi penting. Ketika harga terlalu jauh menyimpang dari garis tengah, ada peluang harga kembali mendekat. Disinilah konsep mean reversion mulai terasa relevan dalam praktik. Namun, hasil pembacaan channel sangat dipengaruhi oleh period yang dipakai. Jika period terlalu pendek, channel menjadi sensitif dan mudah terganggu noise. Jika terlalu panjang, sinyal bisa terlambat. Karena itu, pemilihan look back harus disesuaikan dengan gaya trading dan time frame yang digunakan. Time frame juga mengubah cara kita membaca channel. Di chart harian, regresi membantu melihat tren menengah. Di mingguan, ia memberi gambaran arah besar. Di time frame kecil, channel lebih berguna untuk membaca ritme pergerakan jangka pendek dan mencari timing yang lebih presisi. Lebar channel memberi petunjuk tentang volatilitas. Jika channel melebar, berarti pergerakan harga sedang lebih agresif dan pasar cenderung tidak tenang. Jika menyempit, pasar sedang lebih kalem, tetapi kondisi seperti ini sering menjadi fase sebelum muncul pergerakan yang lebih besar. Ada kalanya harga keluar dari channel. Situasi ini bisa berarti 2 hal, awal perubahan tren atau hanya penyimpangan sementara. Karena itu, breakout tidak boleh langsung dianggap sinyal pasti. Kita tetap perlu melihat arah slope dan konteks pergerakan secara keseluruhan. Kalau anatomi channel ini sudah dipahami, kita tidak lagi melihat garis regresi sebagai hiasan chart. Kita mulai bisa memakainya untuk membaca posisi harga, kualitas tren, dan peluang perubahan arah sebelum pasar memberi sinyal yang terlalu terlambat. Kelebihan linear regression mulai terasa saat kita ingin membaca perubahan arah lebih dini. Ketika kemiringan garis mulai berubah, pasar sering sedang memberi sinyal halus bahwa tenaga tren lama mulai melemah, bahkan sebelum bentuk candle terlihat jelas bagi trader yang hanya mengandalkan pengamatan visual. Inilah yang membuat regresi terasa lebih tajam dibanding indikator yang murni mengikuti harga. Ia tidak menunggu konfirmasi yang terlalu jauh tertinggal, tetapi membantu kita menangkap pergeseran ritme. Bukan untuk menebak dengan pasti, melainkan untuk membaca probabilitas perubahan lebih cepat dan lebih terukur. Salah satu tanda penting adalah saat harga masih tampak naik, tetapi slope mulai mendatar atau perlahan menurun. Secara kasat mata tren terlihat aman, namun secara statistik momentumnya mulai kehilangan dorongan. Kondisi seperti ini sering menjadi peringatan awal sebelum pasar benar-benar berbalik arah. Sebaliknya, tren baru juga sering lahir secara bertahap. Harga mulai berpindah dari satu sisi channel ke sisi lain, lalu garis regresi ikut mengubah arah. Pergeseran ini terlihat kecil di awal, tetapi justru disitulah trader yang disiplin mulai membaca peluang sebelum pergerakan besar menjadi perhatian umum. Agar sinyal tidak asal diambil, kualitas tren perlu disaring dengan R-squared. Jika nilainya cukup tinggi, berarti harga memang bergerak mengikuti struktur tren yang jelas. Jika rendah, pasar cenderung acak, sehingga sinyal dari channel lebih rentan menipu dan kurang layak dijadikan dasar keputusan. Dalam praktiknya, regresi sering berguna saat chart terlihat tenang, tetapi struktur datanya sudah berubah. Harga belum menunjukkan pola pembalikan yang dramatis, namun slope dan posisi di channel mulai memberi pesan bahwa keseimbangan lama sedang bergeser. Ini yang sering luput dari pembacaan biasa. Sinyal akan lebih kuat jika dibaca bersama volume. Ketika perubahan slope disertai dorongan volume yang jelas, artinya ada partisipasi pasar yang mendukung arah baru. Jadi kita tidak hanya melihat bentuk garis,
tetapi juga menilai apakah perubahan itu punya tenaga yang cukup untuk berlanjut. Di titik ini, trader juga perlu membedakan pullback dan reversal. Pullback adalah koreksi sehat yang masih sejalan dengan arah utama, sedangkan reversal menunjukkan perubahan struktur. Selama slope utama belum benar-benar berbalik, koreksi seringkali hanya jeda, bukan tanda tren selesai. Dengan cara baca seperti ini, linear regression bukan sekadar alat bantu visual. Ia menjadi kerangka untuk menilai arah, kekuatan, dan risiko posisi harga secara lebih rasional, sehingga keputusan entry tidak lahir dari rasa takut ketinggalan, tetapi dari pembacaan yang lebih matang. Masalah terbesar dalam memakai linear regression bukan pada alatnya, tetapi pada cara orang menggunakannya. Tidak sedikit trader yang justru merusak fungsi statistik ini, karena sejak awal sudah ingin membuktikan keyakinannya sendiri, bukan membaca data secara jujur dan disiplin. Kesalahan yang paling sering muncul adalah overfitting. Trader memilih periode yang terlalu spesifik hanya agar channel terlihat cocok dengan arah yang ia inginkan. Hasilnya memang tampak rapi di chart, tetapi itu bukan pembacaan objektif, melainkan bias yang dibungkus seolah-olah ilmiah. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan R-squared, padahal angka ini penting untuk menilai apakah harga benar-benar mengikuti struktur tren yang layak dipercaya. Tanpa filter ini, channel bisa terlihat meyakinkan secara visual, tetapi sebenarnya berdiri di atas hubungan data yang lemah. Ada juga yang terlalu bergantung pada satu time frame. Mereka melihat tren naik di chart kecil lalu langsung yakin pasar sedang kuat, padahal di time frame yang lebih besar harga justru masih berada dalam tekanan turun. Akibatnya, posisi yang diambil sering melawan arus utama tanpa disadari. Kesalahan lain adalah menganggap batas channel sebagai tembok pasti. Saat harga menyentuh area atas atau bawah, sebagian trader langsung bereaksi seolah pembalikan pasti terjadi. Padahal garis itu hanya zona probabilitas, bukan jaminan bahwa harga akan selalu memantul dengan pola yang sama. Bias lama juga sering ikut bermain. Ketika sudah terlanjur percaya pada satu garis regresi, trader enggan memperbarui analisis meski data baru menunjukkan perubahan. Ini berbahaya, karena pasar terus bergerak, sementara model yang tidak disesuaikan bisa membuat keputusan makin jauh dari realitas. Linear regression juga sering dipakai sendirian tanpa konfirmasi lain. Padahal alat ini jauh lebih kuat jika dibaca bersama volume, struktur harga, atau momentum. Mengandalkan satu indikator untuk semua kondisi pasar adalah cara cepat untuk salah paham terhadap konteks yang sebenarnya sedang terjadi. Kesalahan yang tidak kalah penting adalah salah memahami mean reversion. Harga yang menyentuh batas luar tidak selalu harus kembali ke tengah. Dalam tren yang sangat kuat, harga bisa terus bergerak di dekat batas channel cukup lama. Jika ini diabaikan, trader mudah masuk terlalu cepat dan terkena tekanan. Karena itu, kegagalan 1-2 sinyal tidak boleh langsung membuat sistem dibuang. Yang perlu dievaluasi adalah cara pakainya, kualitas filternya, dan disiplin eksekusinya. Saat kesalahan umum ini dipahami, kita bisa mulai membangun pendekatan yang lebih rapi, lebih realistis, dan lebih siap dipakai secara konsisten. Kalau linear regression ingin dipakai secara serius, ia harus masuk ke dalam sistem, bukan berdiri sebagai alat yang dipakai sesekali saat chart terlihat menarik. Sistem yang baik selalu punya aturan entry, exit, ukuran risiko, dan cara evaluasi yang jelas agar keputusan tidak berubah-ubah mengikuti emosi. Salah satu pendekatan yang paling praktis adalah mencari entry saat harga kembali ke area tengah atau batas bawah channel dalam tren naik. Logikanya sederhana, kita tidak mengejar harga yang sudah terlalu tinggi, tetapi menunggu posisi yang lebih efisien dengan ruang risiko yang lebih masuk akal. Agar pembacaan tidak sempit, arah utama sebaiknya dilihat dari time frame yang lebih besar lebih dulu. Setelah tren besarnya jelas, barulah time frame yang lebih kecil dipakai untuk mencari timing masuk. Cara ini membantu trader tetap sejalan dengan arus utama sambil menjaga presisi eksekusi. Penempatan stop loss juga perlu berbasis logika statistik. Stop yang terlalu dekat mudah tersentuh oleh fluktuasi normal, sedangkan stop yang terlalu jauh membuat rasio risiko memburuk. Karena itu, batas channel bisa dipadukan dengan buffer volatilitas agar ruang gerak harga tetap diperhitungkan secara realistis. Untuk target profit, trader bisa memakai area lawan dalam channel sebagai sasaran awal, lalu menyesuaikannya dengan kekuatan tren. Jika tren masih sehat, posisi bisa dibiarkan berjalan dengan trailing stop.
Jadi keuntungan tidak dipotong terlalu cepat saat pasar justru sedang memberi ruang lebih besar. Sistem ini akan lebih kuat jika dikombinasikan dengan indikator momentum seperti RSI atau MACD. Tujuannya bukan menumpuk indikator, tetapi mencari konfirmasi. Saat arah regresi dan momentum sejalan, keyakinan terhadap setup menjadi lebih rasional karena didukung oleh dua sudut pandang yang saling menguatkan. Ukuran posisi juga tidak boleh asal. Saat channel melebar dan volatilitas tinggi, ukuran lot sebaiknya lebih kecil karena risiko gerak harga lebih besar. Saat channel lebih tenang, alokasi bisa lebih proporsional. Ini penting agar manajemen modal tetap stabil di berbagai kondisi pasar. Semua aturan tadi harus diuji lewat backtest dan dicatat dalam jurnal. Tanpa data historis, trader hanya merasa strateginya bagus, tetapi tidak benar-benar tahu. Jurnal membantu melihat pola menang, pola gagal, dan kondisi pasar seperti apa yang paling cocok untuk sistem yang sedang dibangun. Yang paling penting, sekuat apapun sinyalnya, risiko per transaksi tetap harus dibatasi. Tidak ada setup yang layak dipertaruhkan secara berlebihan. Saat sistem dibangun dengan aturan yang jelas, linear regression berubah dari sekadar indikator menjadi alat kerja yang disiplin, terukur, dan siap dipakai dalam jangka panjang. Di titik ini, yang membedakan trader retail dan trader profesional bukan sekadar alat yang dipakai, tetapi cara berpikirnya. Trader retail sering sibuk mencari kepastian di setiap posisi, sementara trader institusional lebih fokus pada probabilitas, struktur risiko, dan konsistensi eksekusi dari waktu ke waktu. Perubahan cara pandang ini sangat penting. Dalam trading, tujuan utamanya bukan selalu benar, tetapi memiliki keunggulan statistik yang bisa bekerja dalam rangkaian transaksi. Jadi satu posisi tidak perlu sempurna, selama sistem secara keseluruhan mampu menghasilkan hasil yang positif dalam jangka panjang. Disinilah linear regression punya nilai yang lebih dalam. Ia melatih kita untuk berpikir berbasis data, bukan berbasis firasat. Kita belajar menerima bahwa pasar tidak bisa dikendalikan, tetapi keputusan bisa dibuat lebih rasional dengan membaca arah, kekuatan, dan kualitas tren secara terukur. Cara berpikir seperti ini juga selaras dengan prinsip membangun kekayaan yang sehat. Hasil besar jarang lahir dari satu keputusan spektakuler. Justru pertumbuhan yang stabil biasanya datang dari akumulasi keputusan kecil yang benar, dijaga oleh disiplin, dan dilindungi oleh manajemen risiko yang tidak longgar. Karena itu, disiplin eksekusi menjadi keunggulan yang sering diremehkan. Sistem yang sederhana, tetapi dijalankan konsisten, jauh lebih bernilai daripada strategi rumit yang terus diubah karena emosi. Pasar menghargai ketenangan, bukan kepanikan yang dibungkus rasa percaya diri sesaat. Tetap saja, disiplin bukan berarti kaku. Kondisi pasar berubah, volatilitas bergeser, dan karakter aset bisa berkembang. Trader yang matang tidak memuja sistemnya secara buta, tetapi mau menyesuaikan parameter berdasarkan data baru tanpa kehilangan kerangka berpikir yang objektif. Perbedaan paling jelas terlihat pada pertanyaan yang mereka ajukan. Trader retail bertanya, harga besok naik atau turun? Trader profesional bertanya, berapa probabilitasnya, berapa risikonya, dan apakah setup ini sesuai dengan edge yang sudah teruji? Pertanyaan yang benar akan mengubah kualitas keputusan. Ada satu aset yang sering tidak terlihat, yaitu modal psikologis. Kemampuan menerima rugi, bertahan saat drawdown, dan tetap patuh pada sistem adalah fondasi yang tidak kalah penting dari modal uang. Tanpa kestabilan mental, strategi yang bagus pun mudah rusak di tangan yang salah. Jadi, linear regression bukan hanya alat baca tren, tetapi latihan untuk membangun pola pikir finansial yang lebih dewasa. Saat kamu mulai melihat pasar dengan logika probabilitas dan disiplin risiko, kamu tidak hanya belajar trading, tetapi juga belajar mengambil keputusan keuangan dengan cara yang lebih cerdas. Kalau pembahasan ini membuka cara pandang baru buat kamu, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Cuan Konsisten, supaya kamu tidak ketinggalan insight finansial yang praktis dan masuk akal.